Shalom semuanya, selamat datang ya di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan mengupas tuntas salah satu kisah reuni yang paling menyentuh hati yang pernah ada. Coba dibayangin, gimana kaget dan takutnya saudara-saudara Yusuf. Di depan mereka berdiri penguasa Mesir yang begitu berkuasa, dan tiba-tiba dia bilang, "Akulah Yusuf," orang yang sama yang mereka khianati bertahun-tahun lalu. Wah, pasti gemetar mereka. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita langsung lompat ke momen pengakuan yang super dramatis itu. Terus kita akan flashback sedikit, lihat lagi luka masa lalu yang jadi penyebabnya. Dari sana kita akan bedah gimana sih rencana Tuhan bekerja di balik semua penderitaan ini, gimana cerita ini ternyata jadi bayang-bayang kisah penebusan yang lebih besar, dan tentunya apa pelajaran penting yang bisa kita petik buat hidup kita sekarang. Nah, kita mulai dari puncaknya nih. Momen di mana Yusuf udah nggak bisa lagi nahan perasaannya, dia suruh semua orang keluar ruangan, tinggallah dia sendirian bersama saudara-saudaranya. Ini dia, momen kebenaran yang sudah tertunda sekian lama. Bisa dibayangin gak sih? Emosi Yusuf itu benar-benar meledak. Dia nangis sekencang-kencangnya, sampai seluruh istana Mesir bisa dengar. Itu bukan tangisan biasa loh. Itu campuran dari rasa sakit, kangen, lega, semua perasaan yang dia pendam selama bertahun-tahun di perantauan. Sekarang, coba lihat reaksi saudara-saudaranya. Mereka bukannya senang ya, malah sebaliknya, mereka itu ketakutan luar biasa. Kenapa? Ya karena di depan mereka sekarang bukan lagi adik kecil mereka, tapi seorang penguasa dan semua dosa masa lalu mereka seakan datang menghantui. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa setakut itu? Oke, untuk menjawabnya kita perlu mundur sedikit nih. Kita lihat latar belakang ceritanya, gimana semua ini berawal. Oke, jadi drama keluarga ini terjadi di dua lokasi utama ya. Pertama, di Kanaan, ini tanah air mereka, tempat Yusuf jadi anak emasnya Yakub, dan yang kedua, di Mesir, tempat Yusuf dibuang dan akhirnya jadi penguasa. Akar masalahnya? Sebenarnya klasik banget, rasa pilih kasih dari seorang ayah yang akhirnya memicu iri hati dan kebencian yang luar biasa dari saudara-saudaranya. Perjalanan hidup Yusuf ini, wah, benar-benar kayak roller coaster. Dari posisi anak kesayangan, tiba-tiba dia jatuh ke jurang pengkhianatan. Dijual sama saudaranya sendiri, jadi budak, difitnah, masuk penjara, lengkap penderitaannya. Tapi lihat akhirnya, dari titik terendah, dia diangkat jadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh Mesir. Luar biasa kan? Tapi, tahu nggak apa yang paling keren dari cerita ini? Bukan cuma soal penderitaannya, tapi cara Yusuf memandang semua itu. Di tengah semua kesakitan dan ketidakadilan, dia bisa melihat ada sebuah rencana yang jauh lebih besar. Rencana Tuhan. Nah, ini dia intinya. Yusuf melihat ada dua perspektif. Dari sisi manusia, ya, saudara-saudaranya punya niat jahat. Mereka menjual dia. Tapi, dari sisi Tuhan, peristiwa yang sama ini punya tujuan yang mulia. Tuhan sengaja mengirim dia lebih dulu untuk menyelamatkan banyak orang. Dan ini poin teologisnya yang paling dalam. Yusuf nggak lagi fokus menyalahkan mereka. Dia bilang, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wow, dia sadar betul bahwa di balik semua ini ada tangan Tuhan yang berdaulat, yang sanggup mengubah tragedi jadi sebuah kemenangan besar. Jadi, kenapa Yusuf harus ada di Mesir? Ya, karena Tuhan menempatkan dia di sana untuk satu tujuan besar, menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Dan ini bukan cuma soal menyelamatkan perut loh. Ini soal menjaga garis keturunan dari mana janji-janji Tuhan di masa depan akan digenapi. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, kisah hidup Yusuf ini seolah-olah menjadi sebuah bayangan, sebuah gambaran awal dari kisah penyelamatan yang jauh lebih besar. Jadi ada istilah yang namanya tipe Kristus. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah orang atau peristiwa di Perjanjian Lama yang polanya itu mirip dan menunjuk ke depan ke pribadi dan karya Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Nah, Yusuf ini adalah salah satu contoh yang paling jelas. Coba kita lihat paralelnya, ini luar biasa banget ya. Sama-sama anak yang sangat dikasihi bapaknya. Sama-sama dibenci dan ditolak oleh saudaranya sendiri. Dijual demi uang perak. Menderita padahal nggak bersalah. Tapi setelah penderitaan, keduanya ditinggikan ke tempat yang paling tinggi. Dan puncaknya, keduanya jadi juru selamat yang menawarkan pengampunan cuma-cuma. Keren banget kan polanya? Ini nunjukin gimana benang merah penebusan itu ada di sepanjang Alkitab. Oke, sekarang pertanyaannya, terus apa hubungannya buat kita? Kenapa cerita kuno ini masih relevan banget buat kita yang hidup di zaman sekarang? Yuk kita bedah pelajarannya.
Setidaknya ada 3 pelajaran super penting yang bisa kita ambil. Pertama, soal kekuatan pengampunan. Mengampuni itu membebaskan, bukan malah membalas dendam. Kedua, pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah masalah terberat pun, Tuhan punya rencana. Dan ketiga, harapan akan rekonsiliasi. Serusak apapun sebuah hubungan, selalu ada harapan untuk dipulihkan. Kisah Yusuf ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang penting banget. Gimana caranya kita bisa belajar untuk melihat tangan dan tujuan Tuhan bekerja, bahkan saat kita lagi ada di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.